Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama dosen Prodi Sistem Informasi UIN Alauddin, Fakultas Sains dan Teknologi, akan menyampaikan beberapa materi dalam rangka pengabdian kepada program pengabdian kepada masyarakat untuk Pondok Pesantren Modern Mahyajatul Qurra, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah untuk atau kepada Bapak pengurus atau para pembina pondok pesantren atau ustaz-ustazah sekalian. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya dipercayakan untuk membawakan materi mengenai word processing atau beberapa materi pilihan tentang Microsoft Word. Baik, saya akan menayangkan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagi materi menjadi 3 sesi. Yang pertama, cara membuat daftar isi otomatis atau yang biasa dikenal dengan istilah table of content. Nah, kemudian materi yang kedua, kita akan belajar mengenai cara membuat halaman secara otomatis. Dan yang ketiga, kita akan belajar membuat daftar pustaka atau EndNote atau referensi secara otomatis. Nah, ketiga materi pilihan ini itu kita pilih berdasarkan banyaknya kebutuhan dari beberapa pengelola lembaga pendidikan terkait hal seperti kebutuhan word processing. Jadi dalam Microsoft Word ini sebenarnya Microsoft Word adalah sebuah nama merek. Jadi dia merek. Microsoft ini bukan jenis aplikasi, tapi dia merek aplikasi. Nah, jenis aplikasinya itu kita kenal dengan istilah word processing. Word. Nah, di materi sebentar, saya akan membawakan materi dengan cara yang memahamkan atau saya akan berusaha untuk memahamkan Bapak Ibu sekalian, ustazah sekalian, secara prinsip. Jadi tanpa perlu kita menghafal letak-letak menu-menu. Sebentar, insya Allah saya akan berusaha untuk memahamkan bagaimana caranya memahami konsep walaupun kita menggunakan Microsoft Word versi apapun. Jadi berhubung karena Microsoft Word ini atau word processing ini itu ada banyak sekali jenisnya, maka sebentar insya Allah ta'ala saya akan memberikan materi bagaimana caranya memanfaatkan beberapa fitur dari word processing atau Microsoft Word dengan cara memahami konsepnya. Oke, jadi sebentar, pemahamannya adalah secara konseptual. Bapak Ibu tidak perlu menghafal letak-letaknya di mana menunya, karena setiap versi Microsoft Word atau word processing itu berbeda-beda letak menunya. Oke, yang perlu Bapak Ibu atau ustaz-ustazah sekalian pahami adalah letak nama menunya saja yang perlu kita perhatikan. Oke, kita langsung saja mulai. Materi pertama, cara membuat daftar isi otomatis. Oke, baik. Kita taruh di bawah dulu. Sama-sama kita buat sampul. Oke.
Nah, sampul ini kebanyakan paling banyak dibutuhkan oleh tenaga pendidik untuk membuat buku daras atau buku pembelajaran misalnya. Oke, kita buat sampul, misalnya kita tuliskan kemudian saya tuliskan nama pondok modern ya Jatul Qurra ya. Ya, pondok modern Mahyajatul Qurra. Tuliskan di bawahnya, kita turunkan dulu ini ke bawah. Saya rasa membuat sampul cukup mudah, tidak sulit insya Allah. Baik, nah cara membuat daftar isi otomatis, Bapak Ibu sekalian, Ustadz sekalian, caranya cukup mudah. Jadi prinsip yang pertama yang penting kita pahami adalah mencari letak fitur atau menu yang namanya table of content. Jadi coba saya tuliskan di bawah. Jadi cara membuat daftar isi otomatis adalah mencari menu table of content. Ibu tidak perlu menghafalkan letaknya di mana, karena setiap versi Microsoft Word di setiap OS juga itu berbeda-beda. Jadi di setiap versinya pun berbeda, kemudian di setiap OS pun, kalaupun versinya sama, itu juga nanti akan berbeda letaknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan letaknya di mana, tapi hafalkan saja namanya, nama fiturnya. Baik, jadi namanya adalah menu table of content. Table of content biasanya letaknya itu, biasanya dia berada di dalam menu reference. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan Microsoft Word 2011 dari OS OS X ya. Jadi dari Mac dari OS bawaan MacBook Apple. Nah, nanti Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word, kebanyakannya mungkin menggunakan Microsoft Word dari sistem operasi Windows ya, dari sistem operasi Windows. Nah, kita langsung saja singkat. Jadi kita cari dulu, mencari menu reference, kemudian table of content. Nah, ini letak menunya di sini, di menu reference. Baik, caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal perhatikan saja caranya. Jadi pertama-tama adalah setelah sampul, biasanya kita tuliskan atau letak daftar isi biasanya letaknya di setelah sampul atau setelah kata pengantar dan seterusnya. Tidak masalah, yang penting Bapak Ibu letakkan dulu, pertama-tama adalah letakkan dulu kursor. Jadi ini kursor namanya, yang bergerak ini, kursor. Letakkan dulu kursornya di tempat yang akan kita letakkan daftar isi. Baik, jadi saya tuliskan menu daftar isi. Oke. Daftar isi, kemudian kita buat daftar isinya.
Nah, langkah berikutnya, ini langkah yang kedua ya. Jadi saya tuliskan di bawahnya ya. Saya tuliskan di bawahnya. Oke, baik. Cara membuat daftar isi otomatis yang pertama adalah Bapak Ibu tinggal letakkan mouse di tempat yang akan kita letakkan daftar isi. Baik. Kemudian step yang kedua adalah kita cari menu yang namanya reference. Kemudian carilah menu namanya table of content. Nah, kalau di versi Microsoft saya, itu letaknya ada di dokumen and element. Jadi dia ada di sini. Table of content letaknya ada di sini. Nah, di sini kita bisa pilih jenis layout atau tampilan table of content-nya bagaimana, tampilan daftar isinya bagaimana. Nah, ini saya tinggal pilih yang pertama saja. Oke. Nah, ini tulisannya adalah Word did not find any entries. Maksudnya, jadi ceritanya daftar isi ini itu belum ada isinya karena memang belum ada isi halaman yang kita letakkan di bawah. Oke, jadi belum ada halaman yang kita letakkan di bawah. Nah, kalau gitu kita akan coba membuat, kalau di atas ini adalah daftar isinya. Oke, daftar isinya. Maka di bawahnya kita hapus dulu di atas karena kita bisa tuliskan di sini daftar isi. Oke, kita tuliskan di sini daftar isi. Isi. Oke, di halaman daftar isi ini sudah jadi. Nah, sekarang ada tulisan demikian yang tampil di layar, maka tidak mengapa karena memang ini belum ada isinya. Jadi Microsoft Word di sini itu memberi pesan bahwa kita belum membuat sebuah isi halaman. Jadi memang kan belum ada isi halamannya ceritanya. Nah, isi halamannya di mana ya? Tentunya setelah daftar isi. Isi halamannya adalah setelah daftar isi. Kita letakkan di daftar halaman berikutnya. Oke, saya coba kopikan beberapa materi. Anggaplah contohnya saya membuat sebuah halaman tentang Muharram ya, karena kebetulan saat ini adalah Muharram. Saya coba buat materi, atau saya coba copy materi dari internet, misalnya ya, isi buku kita ini seperti ini. Oke, jadi isi buku kita seperti ini. Ceritanya ini adalah isi bukunya. Kemudian saya tinggal apa? Saya tinggal cara yang kedua adalah, ya baik, saya kembali dulu di tunjuknya. Cara yang kedua adalah yang ketiga, maaf, step yang ketiga, langkah yang ketiga adalah setelah mencari menu reference atau table of content, maka step yang ketiga adalah kita menentukan header dan subheader, header dan subheader, atau bahasa Indonesianya kepala judul dan subjudulnya. Oke, jadi judulnya dan subjudulnya. Yang mana yang akan menjadi pokok bahasan dalam buku yang akan kita buat ini. Misalnya dalam materi di layar ini, Bapak Ibu lihat, contohnya di sini ada buku tentang atau karya
menandai judulnya saja. Saya tinggal menandai judul dari buku yang akan saya buatkan daftar isi. Oke, judul. Nah, judulnya ini, kemudian kita blok, oke. Dan kita jadikan heading 1. Kita jadikan dia heading 1. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tinggal mencari sebuah menu, kita tinggal mencari sebuah menu yang di dalamnya mengandung style atau format tulisan. Jadi kita tinggal cari format tulisannya apakah heading 1 atau heading 2, title, dan seterusnya. Oke. Nah, dalam hal ini, table of content kita itu nantinya akan menandai heading 1. Jadi kita akan tandai ini, judul ini, apakah disyariatkan berpuasa Muharram setelah sebulan penuh, dan seterusnya. Ini, anggaplah ini adalah judulnya. Maka saya akan tandai dia sebagai heading 1 atau judul utama. Baik, saya tandai dia sebagai judul utama. Kemudian saya cari lagi judul, saya buat lagi, saya edit lagi subjudulnya. Subjudulnya adalah dalilnya misalnya ya. Dalil. Oke, jadi ini saya copy, saya buat dalil di sini. Oke, jadi ceritanya nanti ada materi Muharram, kemudian ada dalil di bawahnya begitu. Jadi ini judul dan ini subjudul. Oke, jadi subjudulnya saya tandai sebagai heading 2. Jadi prinsipnya adalah heading 1 sebagai judul utama, heading 2 sebagai subjudul. Itu harus kita hafalkan. Nah, saya jadikan dalil sebagai subjudul. Kemudian, nah sampai di sini materi sebenarnya sudah jadi. Nah, Bapak Ibu, Ustadzah sekalian bisa tinggal menambahkan judul berikutnya yang akan kita jadikan judul utama atau subjudul dalam daftar isi. Oke, perhatikan. Tadi kita sudah menandai 2 daftar isi, yaitu judul dan subjudul. Bapak Ibu, Ustadzah sekalian, tinggal merefresh table of content yang di atas. Ini kita kembali ke atas, oke, sampai ke table of content yang tadi. Kemudian kita update table. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, ini sudah jadi 1 atau 2 judul dan subjudul. Sudah ada judul dan subjudul. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Misalnya lagi, kalau misalnya saya mau tambah lagi judul kedua, oke, heading 1, oke, saya tambahkan lagi. Nah, misalnya ini, misalnya sejarah pensyariatan puasa hari Asyura 10 Muharram. Saya jadikan dia sebagai judul. Oke, jadi caranya Bapak Ibu sekalian dalam mengarang buku adalah ketika memanfaatkan Microsoft Word untuk mengarang buku, jadi caranya adalah dengan mengetik dulu semua materinya, nanti terakhir kita tentukan mana judul dan mana subjudul. Begitu cara sederhananya, cara efisiennya begitu. Oke, jadi ini saya tentukan dia sebagai contohnya sejarah pensyariatan puasa hari Asyura misalnya, saya tentukan dia sebagai judul utama. Maka saya blok, kemudian saya tandai dia sebagai heading 1. Oke, dihafalkan ini heading 1. Kemudian saya cari lagi mana subjudulnya. Nah, subjudulnya apa? Mari kita buat dalilnya. Baik, kita buat dalilnya. Nah, misalnya di sini ya. Misalnya saya tulis di sini dalilnya. Dalil. Saya tinggal blok subjudulnya. Jadi ini dalilnya, nanti ceritanya akan jadi subjudul. Kemudian saya blok. Setelah itu saya jadikan dia sebagai heading 2. Heading 2. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah ada 2 judul utama dan 2 subjudul. Sekarang apa yang kita lakukan ya? Sekarang kita tinggal mengupdate. Table of content atau daftar isi ini. Jadi dalam bahasa Inggris, daftar isi itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah table of content. Maka untuk membuat daftar isi dalam Word, dalam Microsoft Word, yang pertama adalah kita harus cari dulu menu namanya table of content. Saya update page number only. Oke.
Dan kita update ya, kita tambah update entire table. Jadi nanti ketika mengupdate akan ada muncul jendela seperti ini. Nah, yang pertama adalah update page number only. Jadi yang dia update adalah hanya halaman yang sudah ada, daftar isi yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah update entire table adalah mengupdate semua table of content. Jadi yang kita pilih, berhubung tadi kita sudah menambah judul utama dan subjudul baru, maka kita pilih untuk mengupdate semuanya, mengupdate halaman dan mengupdate konten. Oke, nah sekarang sudah bertambah. Oke, demikian. Semoga bisa dipahami. Sangat mudah caranya. Jadi kesimpulannya adalah cara membuat daftar isi secara otomatis adalah dengan yang pertama, letakkan kursor mouse di tempat di halaman yang akan kita letakkan halaman daftar isi, di tempat yang akan kita letakkan halaman daftar isi. Kemudian yang kedua, carilah menu table of content. Oke, carilah menu table of content. Kemudian yang ketiga adalah tentukan header dan subheadernya. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan heading 1 dan heading 2. Heading 1 dan heading 2. Kemudian setelah itu, yang keempat, langkah keempatnya mudah, tinggal kita update table of content yang ada di halaman daftar isi, table of content, di halaman table of contentnya. Oke, cukup mudah. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu Ustadz sekalian bisa menanyakan di kontak saya yang bisa ditanyakan ke Bapak Abdurrahman. Ya, atau bisa menanyakan melalui kontak WhatsApp. Ya, kontak WhatsApp-nya nanti akan diinformasikan di berikut di Bapak Abdurrahman. Ya, sekian sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.